Beberapa video sebelum ini, kita ngebahas tentang gimana cara seorang vokalis bisa punya suara yang bagus. Apakah itu karena latihan, atau cuma karena bakat? Nah, kalau kamu dengar suara vokalis yang kayak gini, apa yang ada di pikiran kamu? Kamu selalu cari yang lebih. Ya, mungkin kamu familiar sebelumnya dengan istilah autotune. Tapi nggak banyak yang tahu kalau autotune itu adalah nama dari sebuah brand, dari sebuah teknologi bernama pitch correction. Hal itu sama aja kayak Aqua untuk sebuah air mineral, atau Indomie untuk sebuah nama mie instan. Autotune pertama kali booming di industri musik waktu Cher pada tahun 1998 merilis lagunya yang berjudul Believe. Nah, dari situ, Autotune sudah menjadi semacam software wajib untuk studio-studio rekaman musik. Autotune saat itu dapat mempercepat sebuah proses pembuatan lagu. Dulu, produser musik dan vokalis harus melakukan puluhan sampai ratusan take vokal yang kemudian harus dipotong-potong dan disatukan kembali untuk menjadi sebuah lagu dengan pitch nada yang sempurna. Pada prinsipnya, Autotune bakal memproses input sinyal suara, kemudian menggeser nada yang dinyanyikan sehingga pitch-nya atau frekuensinya menjadi akurat atau perfect pitch. Buat kamu yang hobi bermusik, mungkin sudah tahu kalau pitch atau frekuensi sebuah nada memiliki satuan hertz. Misalnya, nada A di oktav keempat atau A4 memiliki frekuensi sebesar 440 Hz, C5 di sekitar 523 Hz, dan seterusnya untuk nada yang lain. Cara kerja pita suara manusia mirip dengan sebuah instrumen biola, di mana nggak ada batasan yang jelas dan akurat antara suatu nada dengan nada yang lain. Kalau autotune bekerja lebih mirip seperti gitar, di mana ada batasan-batasan bernama fret untuk memisahkan suatu nada atau suatu frekuensi dengan frekuensi yang lain. Autotune akan menggeser frekuensi nada yang dinyanyikan ke frekuensi nada terdekat atau ke frekuensi yang diinginkan oleh pengarang lagunya. Tapi, kita nggak bisa sembarangan menggeser sebuah frekuensi nada, karena frekuensi berhubungan langsung dengan panjang gelombang. Lebih tepatnya, berbanding terbalik. Kita bisa membuat frekuensi dari suara kita terdengar lebih tinggi dengan mempercepat durasi pemutaran rekaman suara kita. Misalnya suara melengking seperti ini, pasti kamu sering mendengar suara kayak gini di video-video parodi di Instagram. Sebaliknya, kalau durasinya diperlambat, maka suara akan terdengar lebih berat atau lebih ngebass, sehingga terdengar lebih seksi seperti ini. Kalau kita pakai cara seperti ini, untuk meningkatkan frekuensi nada yang kita nyanyiin menjadi 2 kali lipat, dari durasi rekaman sepanjang 1 menit, kita akan cuma dapat rekaman sepanjang 30 detik. Maka dari itu, dibutuhkan suatu metode yang nggak cuma bisa menggeser frekuensi ke atas atau ke bawah, tapi juga bisa mempertahankan durasi sebuah rekaman. Nah, disinilah magic dari teknologi autotune. Penemunya dapat melakukan ini dengan menyederhanakan operasi matematika bernama autokorelasi, yang sering digunakan pada dunia pengolahan sinyal digital. Walaupun secara teknologi sangat canggih, nggak semua pihak menerima autotune dengan positif. Banyak perlawanan yang diberikan baik dari pendengar musik maupun pelaku industri musik itu sendiri. Banyak orang menganggap autotune telah menghancurkan dunia musik karena musik yang disajikan kedengaran palsu atau nggak otentik. Tapi makin kesini penggunaan autotune kayaknya makin nggak bisa dihindari. Kalau saya sendiri sih menganggap teknologi autotune ini memberikan pengaruh positif untuk industri musik modern. Dengan mempersingkat waktu pembuatan sebuah lagu, kita bisa menikmati karya-karya dari artis favorit kita dengan lebih sering dan lebih cepat. Mereka juga bisa lebih fokus pada proses kreatif pembuatan lagu, bukan pada proses rekaman yang berulang-ulang dan membosankan. Tapi, nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya penemu autotune ini bukan berasal dari industri musik. Ternyata, penemu dari autotune dulunya adalah praktisi dari industri oil and gas bernama Andy Hildebrand. Sebelum terjun ke industri musik, Hildebrand berhasil membuat software untuk mendeteksi ada tidaknya minyak bumi di bawah tanah dengan memanfaatkan pantulan sinyal suara dari permukaan bumi. Nggak disangka kan, akhirnya Hildebrand berhasil mengubah industri musik secara radikal dengan keilmuan yang dia kuasai. Ini bisa jadi motivasi buat kamu yang merasa ragu atau nggak tahu apa gunanya mempelajari pelajaran-pelajaran sulit di sekolah atau pas kuliah. Bang, emang di kantor ditanya tentang persamaan diferensial? Bang, emang kalkulus dipakai pas kerja nanti? Apa yang dilakukan oleh Hildebrand bisa jadi contoh buat kamu. Kalau kamu menguasai sains dan teknologi dengan baik, kamu bisa menggunakannya suatu hari untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sulit yang ada di bidang yang kamu sukai.
Hujan Tanda Tanya butuh bantuan kamu untuk subscribe, like, dan share semua video-video kita ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga buat follow kita di Instagram di @hujantandatanya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman.